Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Kepala SMA Nurul Ilmiah saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk kembali menggali ajaran agama kita. Mudah-mudahan ini menghantarkan kita memiliki adab yang lebih baik di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Anak sekalian, hari ini kita akan mencoba berbicara tentang Rasul supaya bisa kita ambil adabnya. Bagaimana adab-adab Nabi kepada dirinya, kepada keluarganya, pada umatnya, pada musuh-musuhnya bahkan. Anak sekalian, karena sekarang kita berada di akhir bulan Zulhijjah, maka yang akan kita bicarakan adalah berkenaan dengan hijrahnya Nabi. Nabi itu hijrah nggak langsung ke Madinah. Nabi itu hijrah, yang pertama dia hijrahnya ke Taif. Nabi bermimpi bahwa beliau datang ke sebuah tempat, ke sebuah wilayah yang banyak pohon-pohonnya. Di Makkah kan nggak banyak pohon, adanya bukit batu semuanya gitu. Nabi bermimpi, kita tahu yang namanya mimpi Nabi itu wahyu. Maka Nabi berpikir, ketika dia datang ke satu tempat yang banyak pohonnya, maka Nabi berpikir, saya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah tempat yang banyak pepohonannya. Nabi bukan ahli geografi, maka dia nanya sama penduduk Makkah, di manakah daerah yang banyak tanaman-tanamannya? Maka semua sahabat menjawab, Taif ya Rasulullah. Taif. Taif itu unik memang. Saya alhamdulillah ada 4 kali atau 5 kali pergi ke Taif. Taif itu kata Nabi selembar tanah Syam di bumi Hijaz. Kenapa disebut selembar tanah Syam di bumi Hijaz? Karena Taif itu walaupun dia berada di Jazirah Arab, tapi dia subur. Cuacanya juga unik. Cuacanya dingin, kayak di Tanggamus, kayak di puncak lah gitu. Kayak kita di apa namanya? Kalau Liwa itu di Skincau. Dingin. Biasanya kalau kita di Makkah itu, kalau kita buka bis kan AC nih. Kalau kita buka pintu bis mau keluar, itu seperti kita buka open, panas. Tapi tidak dengan Taif. Kalau kita buka pintu bis mau turun dari bis di Taif, itu sama dinginnya dengan di dalam bis. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu nggak jauh beda sama kita di Indonesia. Ada bunga soka, ada pohon pisang, ada pohon kates California. Bahkan ada tukang kacang goreng itu, kacang sangrai itu. Dia nyangrai kacang kulit itu. Dia panggilin kalau ada jamaah-jamaah datang begitu, haji gitu. 5 rial. 5 rial. Saya lihat, ada yang goreng kacang. Bahkan ada yang jualan sayuran diikat gitu. 5 rial. Saya bilang, apalah sayuran, kok kayak kenal gitu. Setelah saya ambil satu daunnya, saya pegang, ternyata daun mint. Peppermint itu. Dia jual seikat cuman 5 rial. Bayangin di Lampung aja udah susah tuh nyari pohon mint itu. Udah susah. Di sana ada. Gitu. Dingin cuacanya. Nah, akhirnya Nabi mengajak anak angkatnya, Zaid bin Harisah namanya. Zaid bin Harisah diajak Nabi itu pergi ke Taif, hijrah ke Taif. Diam-diam Nabi berangkat sama anak angkatnya ini, Zaid bin Harisah ini ke Taif. Di Taif dia menemui anak-anak yang menjadi anak-anak Amr bin Umar As-Saqafi. Anak-anaknya Amr bin Umar As-Saqafi ini menjadi pemimpin kota Taif. Dia tokoh besar, punya anak 3 laki-laki. Nah, 3-tiganya jadi pemimpin kota Taif. Ada Abu Ya'lali, ada Habib, ada Khalil. 3 anak Umar As-Saqafi ini. Berangkatlah dia ke menemui 3 tokoh ini. Nabi menemui Abu Ya'lai, mendakwakan Islam, dia dilecehkan. Datang lagi kepada Habaib,
dilecehkan. Datang lagi kepada Mas'ud, dilecehkan. 3 tokoh Taif ini tidak satupun yang menerima dakwah Nabi. Sampai akhirnya kata Nabi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nolak dakwahku nggak apa-apa, tapi ada permintaan terakhirku. Apa itu? Tolong rahasiakan kedatanganku ke Taif ini. Kenapa? Karena memang jiwa Nabi terancam. Jiwa Nabi terancam di Makkah. Kalau ketahuan Nabi sudah berangkat ke Taif segala macam, orang Makkah semakin tahu bahwa Nabi ingin meninggalkan kota Makkah. Maka beliau sangat memelas minta, tolong rahasiakan perjalananku ke Taif ini. Ternyata 3 tokoh ini pun menolak permintaan terakhir Nabi. Apa kata 3 tokoh ini? Tidak, wahai Muhammad, sesungguhnya kami sudah menyiapkan pesta untukmu. Apa yang dimaksud pesta oleh 3 tokoh ini? Ternyata 3 tokoh ini sudah memerintahkan para pemuda untuk berbaris di kiri kanan jalan yang akan dilalui Nabi. Ketika Nabi pamit pulang, rupanya pemuda-pemuda itu sudah menyiapkan batu. Ketika Nabi keluar dari rumah tokoh ini, para pemuda itu nimpukin Nabi dengan leluasa dari segala arah. Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah, membentangkan sorbannya. Dia menghalangi batu itu mengenai wajah Rasulullah. Tapi karena batu dari segala arah, maka wajah Nabi pun terkena darah. Kena pelipisnya berdarah pelipis Nabi. Kena hidungnya keluar darah dari hidung Nabi. Bibir Nabi pun pecah, keluar darah dari bibirnya. Digambarkan oleh sejarah, saking banyaknya darah yang bercucuran dari tubuh Nabi, sampai-sampai sendal Nabi yang berwarna hitam berubah menjadi merah karena darah. Kebayang gak coba? Kalau darah ngalir dari sini sampai ke sendal, seberapa banyak darahnya yang mengalir? Ya bayangin Nabi lewat di jalan, kiri kanan jalan itu orang bawa batu. Jadi orang sesuka-sukanya aja nimpukin Nabi. Subhanallah. Subhanallah. Nabi berlari, dikejar sama pemuda-pemuda Taif, ditimpukin terus Nabi. Sampai akhirnya Nabi melihat ada kebun anggur. Nabi masuk ke kebun anggur itu. Apa logikanya? Kalau dia masuk ke kebun anggur itu buahnya matang-matang tuh. Nabi masuk ke situ, orang-orang Taif, Nabi berharap orang-orang Taif tidak menimpuki beliau. Kenapa? Akan merusak kebun anggur orang. Nabi lari ke situ, ternyata betul perhitungan Nabi. Ketika Nabi masuk ke kebun anggur, tidak satupun orang yang melepaskan timpukannya. Nabi begitu banyak keluar darah, beliau akhirnya tersungkur di kebun anggur itu. Tempat beliau tersungkur sekarang, kalau kita ke Taif itu kita kunjungi. Itu sama orang Saudi dibikinin masjid. Disitulah Nabi tersungkur itu. Gitu. Rupanya kebun anggur ini milik tokohnya orang Quraisy. Orang Makkah juga, tetanggaan sama Nabi. Nama tokoh ini Utbah bin Rabi'ah. Dia ngelihat Nabi berdarah-darah itu. Dia ngelihat Nabi dikejar-kejar seperti anjing kurapan yang dari kampung itu. Nah, dia melihat darah yang mengalir dari wajah Nabi. Melihat Nabi tersungkur begitu, iba hatinya. Itu hebatnya orang Makkah. Utbah bin Rabi'ah ini memusuhi dakwah Nabi. Dia nggak suka dengan Islam. Dia benci sama Rasulullah. Dia benci sama Rasulullah. Tapi melihat Nabi dizolimi seperti itu, muncul rasa ibanya. Muncul rasa ibanya. Jadi kejem-kejemnya orang Arab masih ada ibanya tuh. Masih ada ibanya. Gitu. Maka kalau ada orang kejam nggak ada sama sekali rasa perasaan itu udah rusak hatinya. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah? Dia ngomong sama saudaranya, saya kesian melihat Muhammad, akan kuberi dia beberapa tundun anggur. Maka diambilnya anggur yang sudah matang itu, dia taruh di wadah, disuruhnya pembantunya namanya Adas. Wahai Adas, berikan anggur ini kepada orang itu. Maka datanglah Adas kepada Nabi, menyerahkan anggur matang itu. Terima sama Nabi. Nabi ambil. Nabi mengucapkan basmalah, bismillah, beliau makan. Adas heran. Kata Adas, tuan dari mana? Nabi nggak mau jawab. Kenapa? Nabi nggak tahu siapa Adas ini. Jangan-jangan dia orang kaki tangan Quraisy atau kaki tangan orang Taif yang membencinya. Ditanya begitu Nabi nggak mau jawab. Apa kata Nabi? Kamu dari mana? Siapa namamu? Adas menjawab, nama saya Adas tuan. Saya dari satu tempat yang bernama Ninawa. Apa kata Nabi? Subhanallah, ternyata engkau berasal dari sebuah negeri, negerinya Yunus alaihissalam. Adas kaget.
Apakah Tuhan pernah pergi ke Ninawa? Kata Nabi, tidak. Aku tidak pernah pergi ke Ninawa. Lalu bagaimana Tuhan tahu tentang Ninawa? Kata Nabi, ketahuilah, Yunus itu seorang nabi, aku pun seorang nabi. Dan Nabi Yunus berasal dari satu tempat yang bernama Ninawa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Adas? Adas mencium dahi Rasulullah, mencium kakinya. Kemudian Adas berkata, ya Rasulullah, saksikanlah aku beriman kepadamu. Aku beriman kepada Rasulullah. Apa kata Utbah bin Rabi'ah? Lihatlah wahai saudaraku, Adas sudah tersihir oleh Muhammad. Nana sekalian, selesai Nabi makan anggur itu, Adas berlalu, datang dua malaikat. Apa kata dua malaikat? Ya Rasulullah, ya Habibullah. Dua malaikat ini malaikat penjaga bukit. Mintalah izin kepada Allah, biar kami timpakan bukit ini kepada penduduk Taif yang tidak tahu diri itu. Apa jawaban Nabi? Tidak wahai malaikat-malaikat Allah. Aku diutus bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk membinasakan, tapi aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan. Nabi mengangkat tangannya. Nabi berdoa dengan doa yang penuh duka dan nestapa. Apa doa Nabi? Ya Allah, akan kemana Muhammad ini engkau serahkan? Akankah Muhammad engkau serahkan kepada musuh yang bermuka masam? Akankah Muhammad engkau serahkan kepada musuh yang bermuka bengis padaku? Ya Allah, seandainya engkau tidak murka kepadaku, seberat apapun penderitaan kecil ya Allah, tapi kalau engkau murka kepadaku, kemana aku akan mengadu? Gitu. Malaikat berkata, ya Rasulullah, mintakanlah izin pada Allah biar kami timpakan bukit ini. Tidak, kata Nabi, aku diutus untuk menyelamatkan. Beliau berdoa untuk orang Taif. Apa doa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, karena pada hakikatnya mereka tidak faham. Lihat ya Nabi ya, betapa gigihnya beliau dalam mendakwakan Islam. Sayang beribu sayang, bukan disambut tapi disambit. Apakah beliau kecewa? Tidak. Lihatlah bagaimana doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, karena pada hakikatnya mereka tidak faham. Betapa sabarnya Nabi menghadapi gangguan orang-orang kafir. Orang kafir yang sudah jelas-jelas menyakitinya, darah masih mengalir, perih masih terasa, tapi Nabi sudah memaafkannya. Beliau mendoakan kebaikan untuk orang Taif. Kebayang kalau kayak model kita ya. Saya aja kalau datang ke satu tempat ditimpukin begitu, datang malaikat, Ustaz Edison mintakan izin pada Allah biar kita timpakan bukit ini ke situ. Saya bilang sama malaikat, abisin. Ya kan? Gondok kalau kita. Kalau Nabi enggak. Maka sifat Nabi yang bagus kita tiru. Yang pertama, semangat juangnya. Semangat juangnya, semangat enggak pantang menyerah. Yang kedua, semangat pemaafnya. Orang kalau mau jadi orang yang disukai, itu mesti pemaaf. Kalau ada seseorang yang pendendam, mana ada orang mau temenan sama orang yang dikit-dikit singut gitu ya, dikit-dikit emosian, dikit-dikit dendeman, dikit-dikit nggak setegoran. Capek punya teman kayak gitu, ya kan? Kita bercanda dia serius kadang. Ada kan teman yang kayak gitu kan? Kita bercanda dia ngomong ketus, kayak udah cakepnya jadi. Padahal kita bercanda, ya. Nyakitin tuh. Ada seorang suami yang mau cerai sama istrinya. Mau cerai sama istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya ini nggak bisa bercanda. Gara-gara nggak bisa bercanda. Kalau dicandain, ngomongnya nyelkit. Gitu. Kalau kata, kan biasa tuh kalau suami godain istrinya gitu ya. Ih, jidat kamu kok kayak gini. Istrinya langsung jawabnya, kayak lu ganteng aja, ngaca tahu. Bayangin jawab kayak gitu. Suaminya, ya sabar gitu ya. Tapi sering Ustaz, kata dia, berulang-ulang. Bahkan pernah istrinya lagi berdiri di pintu gitu, lagi berdiri di pintu gitu. Berdirinya kakinya kendor sebelah gini nih. Lagi berdiri nyender pintu gitu. Si suami dari belakang nganuin kaki istrinya ini. Jadi sama suaminya digituin. Ketika istrinya kaget begitu, dipeluk sama suaminya biar nggak jatuh. Apa yang dilakukan istrinya? Istrinya nendangnya pakai tendangan kenpo itu. Suaminya. Jadi kata si suami, Ustaz, saya udah benar-benar deh, istri ternyata memang kayaknya nggak cocok sama saya, mau cerai gitu. Makanya kita letih ngadepin orang yang nggak bisa bercanda gitu ya. Yang paling enak sebetulnya kalau kita bercanda, orang balas candaan kita, jadi ceria tuh.
Jadi hidup nuansa itu, suasana jadi hidup. Sama kayak orang ceramah, kalau ada lucunya dikit gitu kan, ngantuknya hilang. Tapi coba kalau orang ceramah, Rasulullah pernah pergi ke Taif, di Taif dia ditimpukin. Orang mikir orang ini ceramah apa marah-marah orang ini? Nggak. Maka candaan itu sebetulnya menghidupkan suasana. Menghidupkan suasana. Dalam rumah tangga itu kan enak kalau suami bercanda, istri malas candaannya, anak ikutan gitu. Itu ramai rumah itu, jadi ceria dia. Kenapa? Nuansanya hidup. Nuansanya hidup. Nah, maka belajarlah menjadi orang yang pemaaf. Mudah memaafkan orang lain, mudah memahami orang lain. Maka pakai kacamatanya itu kacamata orang, jangan kacamata kita. Gitu. Kita belajar memahami teman-teman kita. Gitu. Maka kita ingat tuh teman-teman yang biasa ngobrol, biasa bercanda, biasa nongkrong samaan, biasa makan samaan, jajannya dikit, makannya ramean. Gitu. Itu sampai kita tua-tua masih inget-ingetan aja tuh. Saya sama teman-teman SMA tuh ingat tuh mana yang kocak orangnya, mana yang lucu, mana yang tengil, itu ingat semua tuh. Ingat. Gitu. Ingat. Dan kita ingat itu yang akrab-akrab, yang memangnya orang yang bertemannya enak. Gitu. Ternyata sampai tua, kalau yang enak itu sampai tua masih enak aja. Kalau ketemu tuh enak aja, canda ngobrol tuh enak. Gitu. Maka jadilah pribadi yang menyenangkan. Salah satu karakter pribadi yang menyenangkan itu pemaaf. Gampang memaklumi kesalahan orang lain. Gampang memaklumi kesalahan orang lain. Jadi kalau orang bersalah, sudahlah. Orang kadang udah minta maaf gitu ya. Udah sungkan minta maaf ya, gua salah. Udah, nggak usah dipikirin begitu aja. Udah cincai udah. Seneng tuh kayak gitu tuh. Kita udah khawatir dimaafin nggak taunya dia mudah banget maafin kita. Luar biasa tuh. Sama kayak seorang istri, ada seorang istri suaminya itu beli mobil. Beli mobil agak mewah lah. Sayang banget si suami sama mobil ini. Kena debu dikit dilap, dia bersihin, aksesorisnya ditambah-tambahin. Sayangnya luar biasa dia sama mobil itu. Tiba-tiba si istri pinjam. Karena ada arisan sama teman-temannya, pinjam dia. Bawa tuh mobil kesayangan suami. Tiba-tiba tuh mobil nyenggol pagar. Krak gitu. Bodinya sebelah kanan itu lecetnya nemen. Lecet nemen gitu. Wah, si istri deg-degan. Ya Allah, pasti suami marah besar. Ketika pulang itu tambah dekat dengan rumah, tambah banyak keringat dari jidatnya. Jilbabnya udah basah tuh. Ya Allah, pasti suami marah besar. Parkir dia di garasi, turun dari mobil, khawatir bener dia, suaminya pasti marah besar. Anaknya duduk di beranda gitu. Apa kata ibunya? Papa mana? Kata si anak, ada di dalam. Lagi ngapain, Papa? Bangun tidur. Hah? Bangun tidur. Kebayang wajah suaminya bangun tidur, matanya merah, mukanya bengep. Bangun tidur pasti marah pisan karena mobilnya nyenggol kan. Pas dia masuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata suaminya. Ada apa, kata suaminya? Ada apa? Kenapa? Mobil. Kenapa mobil? Mobil. Ada apa mobil? Digandeng sama suaminya si istri ke garasi. Mobil lecet. Bayangin istri ketakutan sampai terputus-putus ngomongnya begitu. Tapi apa kata suaminya? Nggak apa-apa, mobil gampang. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak lecet kan? Nggak ada memar-memar, nggak. Mobil mah gampang, bawa ke bengkel juga selesai. Yang penting kamunya sayang. Wih, ya Allah, istri udah tegang gitu, dia bilang, yang penting kamunya sayang. Nyos, ya Allah tuh ya. Maka orang pemaaf itu orang yang menyenangkan. Orang pemaaf itu tipikal orang pemaaf itu orang yang menyenangkan. Kita juga gitu, nggak bakal berkah ilmu ananda sekalian kalau nggak pemaaf sama guru. Guru itu kan manusia biasa kan, bisa jadi yang ribut teman kita yang dimarahin kita. Pernah nggak ngerasain gitu tuh? Kata guru kita, udah suaranya cempreng ngomong aja kerjaannya. Padahal yang ribut teman kita sebenarnya. Cuman teman kita tuh ada yang pandai bersandiwara kan. Wah, ribut dia di kelas, guru masuk dia stilnya stil yakin gitu. Sehingga ngelihat kita yang senyum gitu, guru kita kesinggung. Yang dimarahin sama guru kita. Apa yang kita lakukan? Memaafkan. Silakan. Memaafkan. Kebayang nggak kalau kita dendam sama guru, yang salah dia kok yang dimarahin saya? Saya pernah bahkan disentil sama guru, tuh malunya minta ampun ya. Saya dulu sebangku sama teman, nama teman ini Siti Aisyah. Sebangku. Jadi kita dulu sebangkunya itu sama perempuan gitu. Saya sebangkunya sama Aisyah. Ketepatan, saya kan anak kos dulu. Dana saya sudah habis, saya pulang hari Sabtu, saya minta izin ke sekolah hari Sabtu.
nggak sekolah. Saya pulang kampung. Hari Senin pagi saya datang, siangnya masuk sekolah. Rupanya hari Sabtu itu ada pelajaran biologi, ada PR. Dulu kan belum ada HP ya, jadi kita mesti telepon-teleponan sama teman segala macam. Kemudian saya datangnya siang, datang itu udah 11:30, mandi, makan, langsung berangkat ke sekolah. Saya nggak sempat bikin PR. Jam pertama pelajaran biologi, ada PR di hari Sabtu. Saya nggak tahu ada PR. Tiba-tiba buku kumpulin PR, kumpulin semua tuh. Rupanya si Aisyah ini hari Sabtu itu nggak sekolah juga. Jadi dari jumlah murid itu cuma 2 yang nggak ngumpul PR, saya sama Aisyah. Gurunya telatin banget, dihitung sama dia. Kurang 2, siapa yang nggak bikin PR? Saya ngacung. Di luar dugaan saya, nggak taunya Aisyah juga ngacung. Saya bilang, lu nggak bikin PR juga? Kata dia, gue juga nggak sekolah hari Sabtu. Cocok, saya bilang ini. Udah sebangku, sama-sama nggak bikin PR. Jadi nama gurunya Pak Sutarjo, guru biologi kita dulu. Pak Sutarjo ini marah bener nih. Bagaimana kalian akan mendapatkan ilmu, kata dia, kalau bikin PR saya nggak bisa. Kenapa kamu nggak bikin PR? Dia nunjuk saya. Saya bilang saya pulang kampung, tadi pulang ke sini jam 11:30, saya mandi, ganti baju, makan, langsung berangkat ke sini. Jadi saya sebelum sempat tanya sama teman, ada PR apa enggak? Maafkan saya Pak. Ya. Aisyah ditanya juga gitu jawabannya. Dimarahinlah saya sama Aisyah ini habis-habisan. Aisyah ini nakal orangnya. Jadi dia keluarin sapu tangan dari kantongnya, dia nutup mulut dengan sapu tangannya. Jadi Pak Tarjo marah di depan itu, wah dia marah-marah gitu. Aisyah ini nyanyinya pelan tapi saya dengar. Dulu yang lagi terkenal lagunya Dina Mariana dulu. Ada yang walau hati ini merindukan kamu. Ada lagu kayak gitu tuh. Jadi si Aisyah ini nutup mulut dengan sapu tangannya, dia nyanyi lagu itu. Cuman nyanyinya diplesetin sama dia. Apa kata dia? Walau hati ini Jo, kata dia. Pakai Jo-nya itu yang bikin saya ketawa. Kenapa? Kan Pak Sutarjo nih. Walau hati ini Jo, merindukan kamu Jo, kata dia. Saya dengar dia ngomong Jo-nya itu saya ketawa. Siapa Pak Tarjo ini ngelihat dia lagi marah, saya ketawa, emosinya tambahan dia. Saya deketin, disentilnya telinga saya. Ya saya ngerasa salah aja. Kenapa? Karena saya nggak bisa nahan tawa. Lucu. Jadi dia tutup walau hati ini Jo, katanya. Nah Jo-nya itu yang bikin saya ketawa itu. Gitu. Subhanallah. Ternyata apa yang terjadi coba? Saya pernah merasa bahwa Pak Tarjo ini guru yang tidak bijak. Apa yang terjadi? Saya waktu itu SMA jurusan biologi. Paling sulit saya memahami pelajaran biologi itu. Kenapa? Karena di hati saya ada ganjalan dengan gurunya. Sampai satu saat saya main tempat teman di Kota Sepang. Ternyata Pak Tarjo ini rumahnya di Kota Sepang. Saya kaget aja. Pak, saya salaman, ngobrol. Dari situ akrab sama Pak Tarjo ini. Jadi kalau di kelas akrab gitu, ngobrol sering. Jadi karena guru jurusan ya, waktu saya jurusan SMA-nya SMA biologi. Dia akrab. Setelah akrab dengan Pak Tarjo ini, setelah tidak ada lagi ghil, nggak ada lagi ganjalan antara saya dengan Pak, saya mudah memahami pelajaran-pelajaran dari Pak Tarjo. Nah maka pemaaf itu sebetulnya menguntungkan diri kita, bukan merugikan diri kita. Nih ya. Akhirnya Nabi kembali ke kota Makkah dalam keadaan yang semakin semeraut. Kebayang bagaimana Nabi terancam jiwanya, dia tidak bisa leluasa di Makkah. Apa yang terjadi di kota Makkah? Para pemimpin kota Makkah berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat berundingnya para pemimpin Quraisy. Kalau bahasa kita gedung DPR MPR lah sekarang ini kira-kira gitu. Jadi berkumpullah para pembesar Quraisy di Darun Nadwa. Pertemuan itu dipimpin oleh iblis laknatullah. Nggak tanggung-tanggung, yang mimpin rapat hari itu iblis. Dia nyamar menjadi seorang syekh dari Najd yang sangat berwibawa. Dia masuk ke ruangan, dia yang mimpin rapat hari itu. Apa yang dibicarakan dalam musyawarah kali itu? Yang dibicarakan adalah bagaimana menghentikan Muhammad. Kata iblis, silakan usul. Apa yang akan kita lakukan untuk menghentikan Muhammad ini? Hanya ada yang berdiri usul. Wahai pimpinan rapat, apa usulmu? Kata orang ini, Muhammad kita usir saja dari Makkah.
biar dia pergi, nggak ngerecokin kita lagi di Makkah. Usir aja deh. Kata iblis, saya nggak setuju. Sebab kalau Muhammad diusir, dia akan tinggal di satu tempat. Orangnya penuh karisma, akan bertambahlah pengikutnya di tempat itu. Nanti kalau pengikutnya sudah sangat banyak, dia akan datang ke Makkah mengalahkan kita semua. Nggak, saya nggak setuju Muhammad diusir. Akhirnya berdiri lagi satu, kalau gitu saya yang usul. Apa usulmu? Kata orang ini, Muhammad tangkap saja. Kita tangkap, kita pasung, sehingga dia nggak leluasa berdakwah. Selesai kalau kayak gitu. Apa jawaban iblis? Saya juga nggak setuju. Kenapa? Sebab kalau Muhammad ditangkap, kita kurung, dia akan mengatur sahabat-sahabatnya dari balik jeruji besi. Dia akan menuai simpati dari orang banyak, maka pengikutnya akan tambah banyak. Saya juga nggak setuju. Akhirnya semua diam, semua berpikir keras apa yang harus dilakukan. Akhirnya setelah lama semua merenung, berdirilah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Saya punya usul. Wahai Abul Hakam, apa usulmu? Lihat, kita menjulukinya Abu Jahal. Iblis memanggilnya ketika itu Abul Hakam. Nama aslinya Abu Jahal ini Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Gelarnya sebelum digelari Abu Jahal oleh kaum muslimin, gelarnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Abu Jahal ini tokoh, pinter, maka dia digelari dengan Abul Hakam, bapaknya hukum, bapaknya kebijaksanaan, pinter. Kalau sekarang dia tuh sekalibernya Yusril Iza Mahendra, atau sekalibernya Hotman Paris Hutapea. Jago masalah hukum. Berarti digelari Abu Jahal bukan karena dia bodoh, pinter orangnya, kaya, berpengaruh. Pernah nggak baca sejarah Abu Jahal? Berapa istrinya? Ada yang tahu berapa istri Abu Jahal? Istrinya Abu Jahal itu 300 banyaknya. Kebayang nggak coba? Kalau dia barisin istrinya 300. Murid Darul Ilmi berapa semuanya? SMA Darul Ilmi. SMA-nya berapa? Ada 50. 90 orang semuanya. Cuman sepertiga dari istrinya Abu Jahal. Berarti hebat sekali Abu Jahal itu. Hebat orangnya. Enggak mungkin orang mau jadi istri ke-99, istri ke-300 kalau dia bukan orang hebat. Hebat Abu Jahal. Kenapa dia disebut Abu Jahal? Karena tidak mampu menangkap hidayah. Enggak mampu menangkap hidayah, padahal pintar. Maka dia sebut dengan bapak kebodohan. Apa usulmu wahai Abul Hakam? Kata iblis. Ada usulku. Usul ini tidak mungkin kalian tolak, karena enggak ada usul yang lebih bagus dari usulku ini. Apa usulmu? Kata Abu Jahal, bunuh saja Muhammad, selesai urusan. Bunuh Muhammad, habis perkara. Kata jemaah yang lain, wahai Abul Hakam, kalau Muhammad dibunuh, siapa yang akan menanggung tuntutan balas dari Bani Hashim? Karena Bani Hashim pasti ingin menuntut balas. Siapa yang akan menanggung risiko itu? Kata Abul Hakam, gampang. Saya paling ngerti masalah hukum. Gimana caranya ambil dari setiap kabilah satu jagoan, satu algojo untuk membunuh Muhammad bersama-sama, sehingga Bani Hashim tidak mungkin menuntut kepada semua kabilah yang ada di kota Makkah ini. Akhirnya sepakat dari 10 suku, dari Bani Auf, Bani diambil satu-satu. Terkumpullah 10 jagoan yang akan membunuh Muhammad bersama-sama. Akhirnya berdiri satu orang dari Bani Hashim, Nabi dari Bani Hashim, satu-satunya orang dari Bani Hashim yang mendukung membunuh Muhammad ketika itu, paman Nabi. Siapa nama paman Nabi ini? Abu Lahab. Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dia disebut Abu Lahab? Karena dia menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Maka dia disebut dengan Abu Lahab. Masukkan aku ke dalam kelompok itu, biar Bani Hashim tidak bisa menuntut kita, karena ada bagian dari Bani Hashim yang ikut membunuh Muhammad bersama-sama. Akhirnya genap terkumpullah 11 orang tokoh yang akan membunuh Muhammad. Ditentukan kapan Muhammad akan dibunuh.
Muhammad akan dibunuh tanggal ini, hari ini, jamnya jam berapa? Jam 12 malam Muhammad akan dibunuh. Simpan rahasia ini rapat-rapat. Mereka pulang ke rumahnya, menunggu hari yang sudah ditentukan untuk membunuh Muhammad. Rencana orang kafir yang begitu rahasia ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat rencana, membuat makar. Untuk apa makarnya? Untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halaman. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Sebaik-baik perencana adalah Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang bawa ayat ini. Akhirnya Nabi dibimbing, keluarlah Nabi dari rumahnya. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di ranjangnya. Beliau keluar bersama Jibril. Algojo yang mengepung rumah Nabi menunggu waktu jam yang sudah ditentukan untuk membunuh Nabi, semuanya tertidur. 11 orang ini semuanya tertidur. Sama Nabi diambil pasir, ditaburkan ke kepalanya. Ditaburkan ke kepala 11 orang ini sambil Nabi membaca wa ja'alna mim baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun. Kami buat dinding di depan mereka, kata Allah, kami buat dinding di belakang mereka sehingga mereka tidak mampu melihat lagi. Nabi lewat bersama Jibril, mereka enggak lihat. Kemana Nabi pergi keluar dari rumahnya? Nabi pergi ke rumah Abu Bakar karena Nabi mengajak Abu Bakar bersama-sama hijrah ke Madinah. Barusan Nabi berangkat bersama Abu Bakar, Algojo yang 11 orang ini dibangunin oleh iblis. Bangun, bangun, bangun. Kalian ngapain? Kami nunggu. Nunggu apa? Nunggu waktu bunuh Muhammad. Muhammad mana yang mau kalian bunuh? Ya Muhammad masih di dalam. Diintip sama mereka. Tuh lihat Muhammad masih tidur di tempat tidurnya. Itu bukan Muhammad, kata iblis. Lalu siapa yang tidur itu? Lihat sendiri. Itu bukan Muhammad. Akhirnya didobrak pintu rumah Nabi. Ditarik selimutnya. Ternyata benar. Yang tidur ketika itu bukan Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Digebukin sama 11 orang ini Ali sampai bonyok. Kenapa tidak dibunuh? Karena mereka tidak punya target membunuh Ali. Mereka cuma mukulin Ali sampai babak belur. Akhirnya mereka kesal, Muhammad lolos. Akhirnya bikin pengumuman malam itu juga. Apa pengumumannya? Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dia akan diberi hadiah 100 ekor unta. Satu unta itu 30 juta harganya. Berarti kalau dia 100 kali 30 juta 3 miliar. Siapa yang enggak ingin dapat hadiah 3 miliar? Maka hebohlah orang Makkah. Mereka berlomba-lomba mendapatkan Muhammad hidup atau mati. Orang yang punya kuda langsung mengambil kudanya, mereka mengejar Nabi. Nabi berangkat dari rumah Abu Bakar menuju. Itu pintarnya Nabi ya. Dia tidak langsung pergi ke Madinah. Gampang nyusulnya kalau dia langsung pergi ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Beliau berangkat ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah. Nabi ke arah yang berlawanan. Akhirnya Nabi istirahat di Jabal Sur namanya. Ada sebuah bukit yang kurang lebih tingginya sekitar 1000 atau 1500-an, dari 1500-an meter dari air laut, dari tinggi air laut. Di atas itu, di puncaknya ada goanya. Goanya Goa Sur namanya. Panjang goa itu nggak panjang, paling dari pintu itu sampai ke dinding ini aja. Dan nggak luas goanya. Goa di Mekah itu jangan kita bayangin kayak goa-goa yang ada di Indonesia. Yang goa ada bolongannya bolong gitu ya, bulat gitu. Kemudian kalau kita masuk ada stalaktit, stalagmit segala macam itu. Kemudian dia jauh jalan mau kemana? Enggak. Goa di Arab itu, di Saudi itu, termasuk Gua Hira. Gua Hira itu cuman batu yang bertumpuk-tumpuk begini. Dan di lorong bawahnya ada lorong-lorong, ada bolongan gitu. Itu yang disebut goa. Jadi pintunya juga nggak jelas. Oh, di sela-sela batu-batu besar itu. Ya kalau kita masuk tuh melipir dari batu-batu itu aja. Kalau Gua Hira itu akan lebih panjang dari sini, 2 kali inilah panjangnya kurang lebih. Gua Sur itu lebih sedikit lagi. Maka kalau orang berdiri di depan pintu Gua Sur, itu akan melihat semua siapa yang di dalam.
Maka ketika Abu Bakar sampai di situ, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tunggu di luar, biar aku masuk duluan. Kenapa wahai Abu Bakar? Kata Nabi, aku khawatir ada binatang buas di dalam. Biar aku yang digigit, biar aku yang binasa, jangan kau ya Rasulullah. Itu hebatnya Abu Bakar. Dia yang menanggung risiko kalau ada apa-apa. Jangan Nabi yang sakit. Beda sama umat sekarang. Kalau umat sekarang kalau kira-kira bakal celaka, ustadznya disuruh maju duluan. Maju ustadz, katanya, dianya kabur duluan. Tidak mau jadi tumbal. Abu Bakar tidak. Akhirnya Abu Bakar yang masuk duluan, Nabi nunggu di pintu goa. Sama Abu Bakar dibersihkan, ada saring laba-laba dibersihkan, semuanya sama Abu Bakar. Ada 2 lubang di tanah gitu. Di dinding goa itu ada 2 lubang. Abu Bakar berpikir jangan-jangan ini lubangnya ular. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar duduk selonjor, 2 lubang itu ditutup pakai telapak kakinya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, masuklah, insyaallah sudah aman. Masuk. Nabi sangat letih. Kenapa Nabi sangat letih? Karena Nabi jalan dari rumahnya ke rumah Abu Bakar, dari rumah Abu Bakar sampai ke Bukit Sur. Dia jalan itu dengan telapak kaki, bukan dengan telapak kakinya, tapi dengan tumitnya. Jadi Nabi itu bukan jalan begini biasa atau jalan jinjit begini, bukan, tapi jalan dengan telapak kaki, dengan tumitnya begini. Kenapa Nabi jalan dengan tumitnya? Supaya telapak kakinya nggak tampak, nggak kelihatan sama orang kafir Quraisy. Maka beliau jalan sampai ke Jabal Sur itu dengan tumitnya. Kalau ketemu pasir dia jalan dengan tumit, tidak dengan kakinya. Nah, itulah menyebabkan Nabi sangat, bayangin nangki gunung dengan tumit, kebayang enggak? Kita aja kalau naik ke Jabal Sur itu, naik biasa, mendaki biasa itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nabi dengan tumitnya. Maka Nabi sangat letih, beliau tidur di paha Abu Bakar. Jadi beliau tidur di paha Abu Bakar, tidur dengan pulasnya. Abu Bakar ini punya anak perempuan, namanya Aisyah diantaranya. Aisyah itu nikah sama Nabi. Jadi kalau Aisyah nikah sama Nabi, berarti Abu Bakar ini siapanya Nabi? Mertuanya Nabi. Lihat betapa akrabnya Nabi sama mertua. Jangankan sama siapapun, sama mertua aja begini akrabnya. Maka ini juga jadi tauladan kita ya. Bagaimana kedekatan, menjaga kedekatan dengan teman dekat, dengan guru dekat, dengan orang tua dekat, dengan adik dekat, dengan kakak dekat, dengan tetangga dekat. Menjaga kedekatan dalam persahabatan. Mohon maaf, kadang banyak orang bermasalah dalam pertemanan begini. Ada orang dengan teman dekat, dengan teman akrab, biasa curhat dan sebagainya, tapi sama orang tua nggak dekat. Sekarang coba kalau mau jujur, lebih nyaman curhat sama teman apa lebih nyaman curhat sama orang tua? Kalau kita punya masalah, seharusnya tempat kita curhat yang paling utama itu adalah orang tua. Kenapa? Orang tua itu terbukti keikhlasannya, terbukti kasih sayangnya. Nggak ada orang tua itu yang punya niatan ada udang di balik batu gitu, nggak ada. Ikhlas, jujur, penuh kasih sayang tuh orang tua. Cuman jarang kadang anak yang mau curhat sama orang tua. Anak jatuh cinta sama seseorang misalnya, kayak kalian nih, kelas 11, kelas 12 nih misalnya. Jatuh cinta sama teman sekelas. Mau nggak curhat sama orang tua? Mah, ada teman aku sekelas loh mah, gitu. Orangnya ganteng loh mah, wajahnya glowing, rambutnya rapi, pakaiannya elegan. Kalau bergaul, luas pergaulannya, pinter juga loh mah, ranking 1 terus, luar biasa, gitu. Berani nggak kita curhat begitu sama orang tua? Bagusnya curhatnya sama orang tua tuh. Bagusnya curhat sama orang tua. Nggak salah murid juga kalau dia nggak berani curhat sama orang tua. Nggak salah juga. Nggak semuanya salah murid sebetulnya. Nggak semuanya salah anak. Karena kadang ada anak itu yang memang, ada orang tua itu yang kadang tidak menghargai kejujuran anak. Ya kan? Orang tua seharusnya kalau lihat anaknya curhat begitu, mah ada cowokku, ada teman di kelas itu cowok ganteng banget gini-gini. Kalau dia curhat begitu, sebenarnya dengerin. Hargai dia mau curhat itu. Tapi jarang yang kayak gitu ya. Nah, anaknya udah deg-degan itu mau curhat. Ketika dia curhat ada teman cowok ganteng lumah di kelas itu, aku tertarik padanya gitu. Apa kata emaknya? Lu memang menel dunia.
Sekolah ini nggak bakal tamat gitu sekolah tuh, cowok aja otaknya. Nah karena sikap orang tua begini, besok anak tidak mau lagi curhat itu. Kenapa? Dia tidak merasa nyaman curhat sama orang tuanya, nggak merasa nyaman. Tapi coba kalau orang tuanya bijak sebetulnya, oh subhanallah, nah itu fitrah. Kalau perempuan senang sama laki-laki itu fitrah sebetulnya. Tapi nah pakai tapi, banyak orang yang sulit mendapatkan ilmu karena adanya pengaruh-pengaruh seperti ini. Dah sekarang mah belajar aja dulu, gampang masalah cowok mah. Kalau begini orang tua dalam menyikapinya, maka orang tua sebetulnya bijak menyikapi anak, sehingga apapun yang terjadi pada anak, dia akan bisa menyikapi orang tua, akan bisa menyikapi anaknya. Apapun yang dialami oleh anak, dia akan berani curhat pada ayah ibu. Gitu ya. Subhanallah. Berapa lama Nabi dan Abu Bakar di gua Sur itu? 3 malam. Lalu gimana makannya Ustaz? Yang ngantar makanan buat Nabi dan Abu Bakar Asma binti Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma ini diperintahkan oleh Abu Bakar, antarkan makanan pada kami di gua Sur. Asma nggak kalah cerdiknya. Apa yang dilakukan Asma? Dia bikin roti, tapi roti itu dibikin pipih sama Asma. Dibikin pipih, nanti beberapa roti dia siapkan, lalu ditaruh di badannya. Roti itu taruh di badannya, diikat sama Asma binti Abu Bakar dengan 2 ikatan. Maka Asma binti Abu Bakar dijuluki oleh kaum Quraisy dengan wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Kenapa disebut 2 ikat pinggang? Karena dia mengikat makanan itu di badannya. Dia datang ke gua Sur pagi dan sore, memberikan makanan pada Rasul dan Abu Bakar. Dia pulang, lalu siapa yang ngasih minum? Siapa yang ngasih minum? Yang ngasih minum kakaknya Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Bagaimana Abdurrahman memberi minum Rasul? Kalau pagi digiringnya kambing-kambingnya itu ke arah gua Sur. Jadi ternaknya digiring ke sana, sampai sana diperah susunya, diberikan pada Abu Bakar dan Rasulullah. Sekaligus Abdurrahman menceritakan apa yang terjadi di kota Makkah, bahwa orang Makkah bikin sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah 100 ekor unta. Nanti pergi lagi ke tempat yang lain. Sore nanti datang lagi Abdurrahman, dia perah susunya diberikan pada Rasul dan Abu Bakar. Lihat, kerja Nabi itu rapi. Rapi sekali kerjanya. Bagaimana kerja ini disusun sedemikian rupa oleh Abu Bakar dan Nabi. Maka anak-anak, tidak akan ada orang yang sukses kalau orang itu nggak teratur hidupnya. Keteraturan. Waktu tidur teratur, waktu belajar teratur gitu. Orang kalau nggak teratur susah mau sukses. Sama ya. Kalau kita kan belajar tuh dalam ilmu fisika, ada yang namanya pantulan cahaya kan? Pernah nggak lihat belajar pantulan cahaya itu? Jadi kalau pantulan cahaya teratur adalah cahaya yang mengenai bidang yang datar dan rapi dan halus, sehingga pantulannya itu teratur. Tapi ketika cahaya mengenai bidang yang tidak rata, maka dia akan memantulkan cahaya dengan tidak teratur. Pemantulan cahaya yang tidak teratur itu tidak beraturan, tidak indah. Tidak indah. Sama sebetulnya dengan hidup kita. Kalau hidup kita semakin teratur, tidak menunda-nunda, penyakit kita sebetulnya orang Indonesia itu paling banyak apa penyakitnya? Menunda-nunda. Tarsoknya itu. Yang menyebabkan kita gagal sebetulnya bukan karena kita nggak pintar. Yang menyebabkan kita nggak sukses bukan karena kita nggak pintar. Bisa jadi kita pintar, tapi kita sering menunda-nunda. Bikin PR, entarlah kan masih panjang waktunya. Entarlah masih panjang. Seneng ngobrol, seneng nonton TV, seneng main HP, PR-nya ditelantarkan. Akhirnya pagi-pagi mau berangkat, mana mau sarapan, mana mau mandi, mana mau ganti baju, baru disibuk ngerjain PR. Udah nggak connect pikirannya. Maka sebetulnya yang menyebabkan kita gagal bukan karena kita tidak punya potensi, tapi kita tidak teratur tidak punya jadwal yang teratur. Itu yang menyebabkan banyak sekali kita gagal gara-gara itu. Nana sekalian,
Akhirnya sampailah orang kafir Quraisy di depan pintu Gua Sur itu. Sampai di situ mereka berdiri. Apa kata mereka? Coba cek ke dalam. Jangan-jangan Muhammad bersembunyi di situ. Ketika mereka hendak masuk, mereka melihat ada jaring laba-laba. Sehingga yang lain berkata, tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam. Kenapa? Ada jaring laba-laba di dalam gua. Nggak mungkin Muhammad masuk. Kalau Muhammad masuk, pasti jaring laba-labanya hancur. Yang kedua, ada burung merpati yang mangkremin telur di samping pintu masuk ke Gua Sur. Sehingga mereka pun meyakini kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti burung merpati itu terbang. Nggak mungkin dia masuk. Abu Bakar ini di dalam ketakutan. Abu Bakar di dalam sudah ketakutan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Nabi, seandainya mereka menundukkan kepalanya sedikit, mereka di atas kuda itu, sehingga mereka melihat pintu itu dari atas kuda. Kalau mereka turun saja berdiri di depan pintu gua, mereka akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah. Kalau seandainya mereka turun saja dari kudanya ya Rasul, atau mereka sedikit menundukkan kepala, pasti mereka akan melihat kita. Apa jawaban Nabi? Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa kita tidak berdua. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah menyertai kita. Apa yang terjadi dalam gua? Ternyata ada seekor ular yang hendak keluar dari lubang itu. Hendak keluar dari lubang itu. Tapi ketutup sama kakinya Abu Bakar. Ketutup sama kakinya Abu Bakar. Nabi lagi tidur di paha Abu Bakar. Ular ini mau keluar, tidak bisa keluar, ketutup sama kakinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Digigitlah kaki Abu Bakar itu. Digigit kakinya. Tahu sendiri, itu lebih, ular padang pasir itu lebih berbisa daripada king cobra yang ada di Indonesia. Digigitlah kaki Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak mau mengeluarkan suara sedikit pun. Dia tahan rasa sakit. Bisa ular itu mulai naik ke betisnya. Betisnya mulai membengkak. Betisnya mulai membengkak. Abu Bakar sudah mulai demam, tapi dia nggak mau bergerak sedikit pun, tidak mau bersuara sedikit pun, takut Nabi yang sedang istirahat terganggu. Karena badannya demam, akhirnya neteslah air mata dari pipinya, jatuh ke pipi Rasulullah. Nabi kaget. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kakiku digigit ular. Dilihat sama Nabi, diangkat kakinya Abu Bakar, diludahi sama Nabi. Apa yang terjadi? Bisa ular menjadi tawar dengan ludah Rasulullah. Ini salah satu mujizat. Mujizat Nabi, air liurnya bisa menawarkan racun ular yang ada di kaki Abu Bakar. Apa kata Nabi? Wahai ular, kenapa engkau menggigit kaki sahabatku? Maka bagus dia, kalau ada ular masuk, bagus diajak diskusi dulu. Keluarlah, keluarlah, jangan masuk ke rumah kami. Kalau kau tidak mau keluar, pukul. Gitu. Karena bisa jadi ular yang masuk ke rumah kita itu anaknya jin. Kalau kita pukul, maknya ngamuk. Maka banyak orang kadang di rumah itu diganggu sama jin gara-gara dia membunuh sesuatu. Ada kalajengking dibunuh. Maka kalau ada hewan masuk ke rumah kita, omongin dulu. Bisa jadi itu jin yang menyerupai sesuatu. Suruh pergi dulu. Ada tetangga depan itu, ada ular di rumahnya. Istrinya jerit ketakutan. Ular jerit ketakutan. Dibilangin sama dia, ular, keluarlah, tinggalkanlah. Ini rumah manusia, bukan tempat tinggal kalian. Keluarlah. Keluar, dia nyantai keluar gitu. Tapi kalau diajak ngomong dia nggak mau juga, pukul. Nah ular ini diajak ngomong sama Nabi, jawab, kenapa engkau menggigit kaki sahabatku wahai ular? Apa jawaban ular itu? Ya Rasulullah, aku mendengar ada Rasul yang diangkat di kota Makkah ini. Maka aku berdoa setiap hari kepada Allah biar aku bisa melihat wajah Rasulullah. Maka aku berdoa supaya bisa melihat wajahmu. Dan aku tahu engkau masuk ke dalam gua ini. Aku ingin melihat wajahmu, tapi kaki sahabatmu ini menghalangi pandanganku. Maka aku gigit biar dia geser. Aku gigit dia geser. Gitu. Apa artinya hikmahnya sebetulnya? Ular aja minta supaya bisa melihat wajah Nabi, dikabulkan sama Allah. Apalagi kita. Maka sebagai bentuk cinta kita pada Nabi, minta sama Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wajah Rasulullah. Jika engkau berkenan, maka tampakkan wajah Nabi dalam mimpiku ya Rabb. Karena kata Nabi, jin bisa menyerupai wajah siapapun di muka bumi ini, tapi jin tidak bisa meniru wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mimpi dalam tidur bermimpi melihat wajah Nabi, itu benar.
karena jin tidak bisa mengikuti wajah Nabi. Akhirnya 3 malam di situ, tidak ada lagi heboh di samping goa itu. Nabi dan Abu Bakar keluar, melanjutkan perjalanan dari sisi pantai. Dari sisi pantai, jalan dari pantai. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Suraqah. Dia pemburu yang hebat, pemanah yang jitu. Dia ambil kuda burunya, kuda pacunya, dia naiki. Dia berpikir, ini pintar nih Suraqah. Nggak mungkin Muhammad langsung pergi ke Madinah, itu tolol kata dia. Pasti orang akan mudah menangkapnya. Muhammad pasti mengelabui musuh-musuhnya. Dia pasti lewat jalur belakang yang tidak umum dilewati oleh manusia. Maka Suraqah bawa anak panah beserta busurnya, menunggangi kuda pacunya, dia ngejar ke arah belakang. Saking gesitnya Suraqah berkuda, dia mampu mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika Nabi dan Abu Bakar sudah dekat, diambilnya anak panahnya, dia hendak memanah Nabi. Kenapa? Dia ingin angkap Nabi supaya dia dapat 100 ekor unta yang setara dengan 3 miliar tadi itu. Sayang beribu sayang, ketika dia hendak lepaskan anak panahnya, dia pun terjatuh. Dia bangun lagi, dia kejar lagi Nabi, diambilnya anak panah, dia hendak panah kembali, dia terjatuh. 3 kali Suraqah terjatuh. Jatuh yang ketiga, dia tertimpa oleh kudanya sendiri. Kudanya tidak bisa bangun, dia juga tidak bisa bangun. Lama dia berusaha bergerak tapi tidak bisa bergerak. Kudanya tidak bisa bangun, dia tidak bisa bangun. Apa yang dilakukan Suraqah? Dia memanggil Nabi, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Nabi berbalik ke belakang. Apa kata Nabi? "Ya wahai Suraqah, bantu aku wahai Nabi, bantu aku ya Muhammad." Kata Nabi, "Bukankah engkau hendak membunuhku wahai Suraqah?" "Benar ya Muhammad, tapi aku sadar sekarang engkau kekasih Allah, kau enggak mungkin kucelakakan. Bantu aku wahai Muhammad." Apa yang dilakukan Nabi? Langsung dibantunya. Diangkatnya kudanya, Suraqah pun bisa berdiri. Apa kata Nabi? "Wahai Suraqah, apa yang akan kau lakukan?" Kata Suraqah, "Aku akan merahasiakan jalur perjalanan." Nabi melanjutkan perjalanan. Suraqah balik lagi ke kota Makkah. Setiap dia menemui orang Makkah yang hendak mengejar Nabi, apa kata Suraqah? "Pulanglah kalian, pulanglah kalian. Aku tidak mendapatkan Muhammad di sini." Lihat nih, lihatlah. Suraqah nggak bohong. Dia nggak bilang Muhammad nggak lewat sini, enggak. "Pulanglah kalian ke Makkah. Aku tidak mendapatkan Muhammad. Aku tidak mendapatkan Muhammad." Bukan aku nggak menemukan Muhammad di sini, enggak. Aku tidak mendapatkan. Berarti Suraqah nggak bohong. Itu hebatnya orang dulu. Di zaman Nabi itu, jangankan yang sudah Muslim, yang kafir saja jujur. Yang kafir saja jujur, apalagi yang Muslim. Sayang beribu sayang, itu berbanding balik sekarang, ya kan? Kalau sekarang jangankan yang Muslim, jangankan yang kafir, yang Muslim aja nggak jujur. Ini musibah buat kita sebetulnya. Ini musibah buat kita. Kita sekarang hidup di negeri yang jangankan yang kafir, yang Muslim aja nggak jujur. Maka kita sekarang ini sebetulnya krisis kejujuran. Kita nggak gampang percaya sama orang. Kenapa? Saking banyaknya tukang tipu, tukang bohong. Gitu. Coba di ruangan ini aja coba ya. Siapa yang belum pernah bohong, Acung? Ada nggak yang belum pernah bohong? Bagaimana mungkin kita ngaku umatnya Muhammad, kita ngaku umat Islam, tetapi keseharian kita penuh dengan kebohongan. Lihatlah, Nabi pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang Muslim itu berdusta? Mungkinkah seorang Muslim itu mencuri?" "Mungkin," kata Nabi. "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang Muslim itu berzina?" "Mungkin," kata Nabi. Tapi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang Muslim itu berdusta?" Nabi menjawab, "Tidak. Tidak. Karena dusta itu bukan sifat orang beriman. Dusta itu sifat orang munafik." Maka anda sekalian, luar biasa. Banyaknya orang yang bohong sekarang. Orang tua bohong sama anak, anak bohong sama orang tua. Maka Nabi memotivasi, "Qulil haqqa walau kana muran." Katakanlah yang benar walaupun itu terasa pahit. Ternyata jujur itu meringankan sebetulnya.
Orang kalau jujur dia nggak terbebani. Orang kalau jujur nggak terbebani. Kenapa orang merasa terbebani? Karena dia nggak jujur. Orang kalau bohong itu capek. Kenapa? Dia harus ngingetin kebohongannya. Orang bahkan kadang bohong yang pertama, nanti dia bohong yang kedua. Untuk apa dia bohong yang kedua? Nutupi bohong yang pertama. Nanti dia akan bohong lagi yang ketiga. Untuk apa? Nutupi bohong yang ketiga, yang kedua. Nanti bohong yang keempat untuk nutupi bohong yang ketiga. Dia harus ingat semua kebohongannya ini. Supaya apa? Supaya nggak kebongkar kebohongan. Capek nggak itu coba? Harus ngapali sesuatu yang bohong. Nah, maka ini hikmah selanjutnya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai di satu tempat dengannya Bani Kudait namanya. Kalau anak-anak nanti umrah atau haji, Bani Kudait ini jadi tempat istirahat. Dia di pertengahan jalan. Kalau orang dari Makkah berhenti di Bani Kudait, ya, gitu. Dia kalau bahasa kita di sini apa namanya? Kalau tempat pemberhentian di tol itu, ya rest area. Itu tempat kita berhenti. Gitu. Ya dari Madinah orang naik bis berhentinya di situ. Yang mau ngopi, yang mau pipis, mau sholat segala macam bisa berhenti di situ. Gitu. Saya kalau berhenti di Bani Kudait itu kan pikir di manalah Nabi dulu duduk. Rata-rata tapi semua tempat yang pernah bersejarah yang Nabi pernah duduk di situ, Nabi pernah itu biasanya dibuat masjid. Maka di Bani Kudait itu masjid. Maka bisa diyakini sebetulnya Nabi duduknya di situ. Nabi. Nah, ada rumah seseorang dulu di Bani Kudait itu. Nabi istirahat, numpang berteduh lah di rumah itu saking teriknya. Nabi lapar, Nabi haus. Nah, Nabi duduk sama Abu Bakar numpang berteduh. Yang punya rumah duduk di dalam. Akhirnya Nabi memberanikan diri. Bunda, kata Nabi, ya, bolehkah kami minta air minum walaupun sedikit? Karena Nabi sangat haus. Apa kata wanita ini? Dengan wajah yang merah dia berkata, hei anak muda, jangan bilang aku bakhil. Jangan kau menyangka aku bakhil. Kalau ada minuman, bahkan kalau ada makanan di rumah ini, sudah kuhidangkan dari tadi. Tapi ketahuilah wahai anak muda, di rumah ini enggak ada sepotong makanan pun, enggak ada setetes air minum pun. Nabi malu dimarahin sama wanita Bani Kudait ini. Nabi nunduk. Enggak lama Nabi nunduk, di pintu itu nongol kambing yang sudah sangat kurus. Kurus banget, kambing betina yang sangat kurus. Udah tinggal kulit pembalut tulang saja. Apa kata Nabi? Bunda, ini kambing siapa? Kambing kami. Kambing itu udah tidak beranak lagi, tidak kami urus lagi. Dia kurus luar biasa. Jangankan susunya, sumsumnya, tulangnya tidak ada lagi. Akhirnya kata Nabi, Bunda, bolehkah aku memerah susu kambing ini? Wanita itu tertawa. Bagaimana mungkin kau akan memerahnya? Kambing yang sudah sangat kurus itu. Kalau Bunda izinkan akan kuperah susunya. Kalau bahasa kita, ya Allah sana kalau mau perah. Wahai Bunda, keluarkan semua wadah air, akan kuisi dengan susu kambing ini. Sama perempuan itu dikeluarkan gucinya, gentongnya, embernya, dikeluarkan semua itu. Nabi pun berdoa, dipegangnya kepala kambing ini, dielusnya sama Nabi. Dia berdoa, ya Allah, berkahilah kambing ini, keluarkan susu dari rahimnya. Nabi berdoa. Diambil sama Nabi, diperahlah susunya, bismillah, bismillah, keluarlah susu mengalir dengan derasnya. Penuh gucinya, diminum sama Nabi sampai kenyang, diminum sama Abu Bakar sampai kenyang, diminum sama wanita Bani Kudait itu sampai kenyang. Setelahnya semua dipenuhi lagi semuanya sama Nabi. Semua wadah minum yang ada di rumah itu dipenuhi semua sama Nabi. Setelah penuh semua, Nabi pamit. Terima kasih Bunda, kami sudah istirahat, kami sudah minum susu kambing Bunda. Wanita itu bengong. Wanita itu bengong. Kenapa? Tidak masuk akal. Ada kambing yang sudah sangat kurus begitu bisa mengeluarkan susu begitu banyaknya. Sehingga dia heran, orang ini pasti bukan manusia. Dia pasti malaikatnya Allah. Maka dilihatnya Nabi dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Maka kalau kita mengetahui, kalau kita baca hadis yang menceritakan tentang fisik Nabi, hampir semua hadis itu bersumber dari wanita Bani Kudait ini. Nabi berangkat bersama Abu Bakar, sore harinya suami pulang dalam berburu. Heran dia ngelihat semua wadah air penuh oleh air susu. Dari mana engkau mendapatkan susu ini? Kata wanita Bani Kudait itu, tadi ada dua malaikat yang mampir ke rumah kita. Dia memerah kambing kita yang sangat kurus itu, keluarlah susu sebegini banyaknya. 2 hari kemudian datang orang kafir Quraisy menyusul Nabi. Mereka bertanya, apakah kalian melihat dua orang yang lewat sini? Yang satu gambarannya seperti ini, yang satu gambarnya seperti ini. Wanita Bani Kudait ini bercerita, apakah kalian mencari seorang laki-laki yang alis matanya menyatu pada kedua ujungnya, yang hidungnya seperti ini, yang jenggotnya sekepalan tangan, yang dadanya bidang? Diceritakannya semua tentang Nabi. Benar.
Orang itulah yang kami cari, namanya Muhammad. Dia bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Kata wanita itu, aku bukan saja melihatnya, tapi dia mampir ke rumahku, bahkan sempat memerah susu kambingku. Kalau kalian mau, minumlah susu ini. Susu ini yang diperah oleh laki-laki itu. Kapan dia mampir sini? 2 hari yang lalu. Berarti dia melanjutkan perjalanan 2 hari yang lalu. Betul kata wanita ini. Apa kata orang kafir Quraisy? Demi Allah, kita tidak mungkin lagi menangkap Muhammad. Mungkin Muhammad sudah dekat dengan kota Madinah saat ini. Lihatnya mukjizat Nabi. Maka ini pun menjadi adab kita. Apa adab kita? Dimanapun kita berada, kalau bisa kita membawa manfaat buat orang lain. Bawa manfaat buat orang lain. Maka anak-anak berusahalah menjadi orang yang bawa manfaat buat orang tua. Minimal kita bikin bangga orang tua. Enggak bikin bangga ranking, enggak neko-neko jadilah. Gitu. Kalau orang tua ada kerjaan apa yang bisa dibantu, bantu dari orang tua. Jangan jadi anak cuma jadi beban aja. Kalau minta uang jajan getol, membantu kerjaan enggak betul. Jangan. Berusahalah menjadi anak yang bawa manfaat buat orang tua. Dimanapun kita berada, bawa manfaat. Bawa manfaat. Sehingga siapapun yang dekat dengan kita merasakan manfaat keberadaan kita itu. Gitu. Jadi kalau kita datang orang senang gitu, kira-kira gitu tuh. Kita datang orang senang, jangan sampai kita datang orang terbebani. Waduh, datang orang itu. Bubar boy, orang itu datang. Akhirnya repot itu. Repot itu. Gitu. Nah, akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan sampai di Kuba. Apa yang dilakukan Nabi di Kuba? Beliau membangun masjid, Masjid Kuba namanya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi, Masjid Kuba itu. Nabi bahkan ikut ngangkat batu-batu besar itu untuk pondasinya. Sampai sahabat berkomentar, kami melihat ada beberapa pasir yang nempel di perut Nabi. Kenapa? Beliau ngangkat batu besar sampai batunya nempel di perut Rasulullah. Saya kalau ngantar jemaah umroh ke Kuba itu, saya liatin batu-batu di pondasi Kuba itu. Karena sengaja saya pegang batu-batu itu, saya pegang gitu. Kenapa? Saya ingin memegang batu yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Ya Allah, mana batu yang beruntung itu, batu yang pernah digendong oleh Nabi itu. Karena Nabi ngangkatnya berkali-kali, berarti banyak batu yang pernah digendong sama Nabi itu. Plus saya kalau di Kuba itu kadang sambil nunggu jamaah keluar dari masjid, mereka sholat itu, saya pegang batu itu. Ya Allah, mudah-mudahan batu yang kupegang ini batu yang pernah digendong sama Nabi. Saya ingin memegang bekas tangan Nabi yang nempel di batu itu. Pernah ketahuan sama jamaah, Ustaz, ngapain Ustaz megang-megang batu itu? Enggak, saya bilang, saya pengen tahu aja rasanya batu di Kuba sama batu di Indonesia beda apa enggak. Padahal bukan itu, saya ingin memegang batu yang pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jadi Masjid Kuba, beliau berangkat melanjutkan perjalanan sampai di kota Madinah. Orang Madinah sudah menunggunya. Para pemuda menabur rebana. Ngelihat Nabi datang, pemuda nabur rebana sambil bernyanyi, Tola'al badru alaina min saniyatil wada, sambil mereka menabur. Maka sebenarnya alat musik itu tidak mutlak haram. Ada orang kan yang memutlakkan musik, semuanya musik haram semua. Enggak juga. Buktinya Nabi mendiamkan orang-orang Madinah menabur rebana itu. Boleh. Maka saya enggak setuju kadang dengan ustaz-ustaz yang terlalu streng. Pokoknya musik haram, haram neraka. Enggak juga. Nabi itu disambut dengan rebana oleh orang Madinah. Apakah Nabi melarangnya? Enggak. Maka jangan pula kita terlalu selampangan, enggak boleh semua gitu, jangan. Akhirnya berebutlah orang, ya Rasulullah mampirlah ke rumah kami. Ya Rasulullah mampirlah ke rumah kami, kata orang Madinah. Tidak, kata Nabi, onta ini dalam bimbingan. Di mana dia berhenti, disitulah aku akan bermalam. Ternyata apa? Onta ini berhenti di tanah kosong. Tanah kosong milik dua anak yatim. Ternyata 2 anak yatim ini masih berkerabat dengan Rasul. Akhirnya Nabi berhenti di situ, dibangunkan oleh para sahabat rumah. Itulah yang menjadi rumah Nabi saat itu. Sampai sekarang bisa kita cek itu. Makam Nabi sekarang itulah tempat onta berhenti itu. Nah, karena waktu itu belum ada rumahnya, akhirnya para sahabat berkomentar, siapakah yang paling layak menampung Nabi di rumahnya? Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini punya rumah tingkat. Sehingga para sahabat berkata, tidak ada yang lebih layak untuk didiami oleh Nabi sebelum Nabi punya rumah di Madinah, melebihi layaknya rumah Abu Ayyub Al-Ansari, karena rumahnya tingkat. Akhirnya kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, engkau berada di atas, biarlah kami di bawah. Tidak, kata Nabi, aku banyak tamu, izinkan aku di bawah, wahai Abu Ayyub, kau sama istrimu tinggallah di atas.
Jadi Abu Ayyub tinggal di atas, Nabi di bawah. Satu saat wadah minum kami tertumpah, padahal malam itu musim dingin yang teramat sangat. Kami cuma punya selimut satu, kata Abu Ayyub. Kami punya selimut cuma satu. Di Madinah itu kalau lagi dingin ekstrim betul. Bisa 9 derajat, bisa 9 derajat, bisa 7 derajat Celcius. Bisa dingin banget di Madinah itu kalau musim dingin. Selimut kami cuma satu, kata Abu Ayyub. Istriku menyenggol wadah air minum kami, guci kami tumpah sehingga airnya netes ke bawah. Apa yang kami lakukan? Selimut kami jadikan buat lap. Supaya apa? Supaya air itu tidak netes ke tubuh Rasulullah. Akhirnya dari kejadian itu kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, kami sangat berharap engkau tinggal di atas, biarlah kami tinggal di bawah. Jamaah sekalian, semua sahabat berkorban untuk Nabi. Semua sahabat berkorban untuk Nabi. Apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Beliau membangun masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi sekarang. Lihatlah di Kuba bikin masjid, di Madinah bikin masjid. Apa artinya? Betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Maka umat Islam itu nyaman kalau berada di masjid. Maka kalau ada umat Islam enggak suka ke masjid, ada umat Islam enggak nyaman di masjid, itu masalah tuh. Seharusnya semua umat Islam itu senang di masjid. Bahkan seharusnya aktivitas kita itu banyak di masjid. Orang kalau di masjid enggak neko-neko sebabnya. Enggak neko-neko. Kita jaga adab kalau di masjid itu. Maka kalau ada, terutama kita laki-laki, kalau laki-laki muslim enggak pernah sholat di masjid, sholat tapi sholatnya di rumah misalnya, itu masalah besar tuh. Muskilah kabir. Kalau sampai ada umat Islam yang enggak suka sholat di masjid, gitu. Mendirikan masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi, mempersaudarakan orang muhajirin dengan ansar. Mempersaudarakan orang muhajirin dan ansar. Kemudian Nabi menghidupkan pasar-pasar dan bercocok tanam supaya kaum muslimin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, anak-anak sekalian, inilah proses hijrah itu. Dari hijrah inilah akhirnya muncul kekuatan umat Islam, yang akhirnya dari situ kaum muslimin bisa menguasai 3/4 belahan bumi di muka bumi. Dari proses hijrah itu yang menyebabkan akhirnya penanggalan dalam Islam dilakukan. Tolak, titik tolaknya bukan dari lahirnya Nabi, bukan dari Nabi diangkat menjadi Rasul, tapi dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu menjadi titik tolak kebangkitan kekuatan umat Islam. Nah, sekarang tidak ada lagi hijrah kata Nabi, hijrah fisik kayak dari Makkah ke Madinah. Tidak. Apa hijrah kita sekarang? Al-muhajiru man hajara manahallah. Yang namanya orang yang hijrah itu kata Nabi adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan anak sekalian kita mampu meneladani sikap-sikap Nabi ini, sehingga mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan bisa hijrah, meninggalkan semua keburukan-keburukan kita. Kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita layak dihimpun bersama Rasulullah kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikaum ajmain. Lebih kurang mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.